Hello netizen santuy, apa kabar kalian? Fase kedua VTube yang mengerikan, e-commerce yang tak sesuai ekspektasi. VTube fase pertama. VTube, aplikasi bisnis online yang menggemparkan di tahun 2020. Di fase pertama, begitu sukses dalam membantu perekonomian masyarakat di masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui, di era COVID-19, dunia termasuk Indonesia menerima dampak yang begitu dahsyat. Karena lockdown yang diterapkan, beberapa masyarakat diharuskan beristirahat di rumah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Namun, saat VTube hadir, banyak masyarakat yang terbantu, yang mana dengan hanya mereka menonton iklan bisa mendapatkan penghasilan. Vplus. Vplus adalah bisnis baru yang masih dalam naungan VTube. Vplus ini bisa disebut juga sebagai VTube-nya fase kedua yang berbasis e-commerce. Banyak bonus dan penghasilan yang begitu fantastis di fase kedua ini, yang mana kalian bisa menghasilkan bonus maksimal 43,8 miliar per bulan jika kalian berada di peringkat teratas di Vplus tersebut. Bayangkan, kalian akan mendapatkan gaji sebesar 43,8 miliar per bulan, yang mana gaji tersebut melebihi gaji seorang pesepak bola tersohor dunia, yaitu Cristiano Ronaldo, yang sebulan bisa mendapatkan gaji sebesar 43 miliar rupiah. Dengan hanya kalian berbelanja di aplikasi Vplus, kalian bisa mendapatkan bonus-bonus yang fantastis. Bahkan kalian bisa melebihi gaji pesepak bola Cristiano Ronaldo. Keren bukan? Next. Misi bintang. Misi bintang di Vplus tak beda jauh dengan di VTube, yang mana terdapat bintang 1 sampai bintang 6 yang harus kita selesaikan misi per misinya. Namun, yang membedakan di VTube, kita hanya diberi misi untuk menonton iklan saja, dan kita akan mendapatkan poin yang kita kumpulkan untuk ditukar ke misi bintang selanjutnya. Namun, di Vplus, kita diharuskan berbelanja suatu produk untuk mendapatkan poin yang dikumpulkan untuk mencapai misi. Semakin berani dan sering kita berbelanja, maka semakin cepat misi bintang yang kita capai. Nah, bedanya di misi bintang ini, saat kita di VTube, kita hanya disuruh untuk menonton iklan. Namun di Vplus kita diharuskan untuk berbelanja sebanyak mungkin untuk menggapai poin-poin dan mencapai bintang-bintang tertinggi. Next. Fungsi poin. Antara VTube dan Vplus, fungsi poin mereka pun berbeda. Yang mana saat di VTube semakin tinggi misi bintang yang dicapai, semakin besar poin yang didapatkan per harinya. Seperti saat kita berada di bintang 1 di VTube, kita hanya mendapatkan 0,3 view point per hari. Namun saat kita berada di bintang 6 di VTube, kita akan mendapatkan 337,5 poin per harinya. Nah, namun di Vplus, semakin tinggi misi bintang yang kita capai, semakin banyak persen bonus yang kita dapat. Contohnya seperti kita berada di bintang 1. Kita akan mendapatkan bonus 10% dari seseorang yang kita rekrut untuk berbelanja di Vplus. Dan saat kita berada di bintang 6, kita akan mendapatkan 20% dari hasil seorang yang kita rekrut berbelanja di Vplus. Penghasilan yang didapat. Nah, penghasilan yang didapat di VTube dan Vplus itu berbeda. Untuk mendapatkan penghasilan di Vplus sangat berbeda daripada di VTube. Kenapa demikian? Jika kita menginginkan penghasilan, maka kita diharuskan untuk mengajak seseorang untuk berbelanja melalui Vplus, yang mana jika kita berada di misi bintang 1, maka komisi kita yaitu 10%. Jika kita mengajak satu orang member atau kita merekrut satu orang dan satu orang itu berbelanja di Vplus, mereka akan mendapatkan poin dan kita akan mendapatkan bonus dari poin tersebut yang akan menjadi rupiah penghasilan kita. Namun di VTube
Jika kita ingin mendapatkan penghasilan, maka kita harus menjual poin kita ke sesama member untuk menghasilkan uang. Bisa dibilang price track-nya V Plus yaitu belanja. Orang yang kita rekrut berbelanja mendapatkan barang dan poin. Dan kita yang merekrut mendapatkan bonus dari pembeliannya. Lain halnya di VTube. Yang mana saat kita menjual poin, kita hanya mendapatkan uang. Yang membeli hanya mendapatkan poin. Itu saja yang membedakannya. Nah, perbandingan hasil bintang 1. Di VTube, saat kita berada di bintang 1, kita akan mendapatkan 80 poin. Jika kita ingin menjual tanpa member, kita akan mendapatkan potongan 50%, yang artinya 80 view point diambil 50%-nya. Jadi sisa view point kita yaitu 40 view point. Lalu kita sisakan 10 view point. Maka si A menjual 30 view point. Satu view point seharga Rp14.400. Maka penghasilan si A sebesar Rp432.000 di bintang 1. V plus, saat kita berada di bintang 1, maka kita akan mendapatkan bonus 10%. Si A merekrut si B untuk membeli produk di V plus sebanyak 300 poin per bulannya. Jadi si A baru merekrut satu orang, dan satu orang itu belanja setiap bulannya menghabiskan atau mendapatkan 300 poin. Maka penghasilan si A sebulan dengan hanya satu member saja yaitu 300 poin dikali 10%. Maka si A mendapatkan 30.000 per bulan dengan satu member yang berbelanja 300 poin sebulan. Makanya dari itu, di V Plus kita dianjurkan untuk mencari atau merekrut banyak orang agar semakin banyak bonus-bonus yang kita capai. Referral, VTube dan V plus. Referral di VTube berfungsi untuk mencapai peringkat yang ada. Semakin tinggi peringkat kita, semakin banyak view point yang kita dapat dari member tim kita. Artinya, saat kita merekrut seseorang dan seseorang itu menonton iklan, maka kita mendapatkan 0,000 sekian persen dari view point yang mereka dapat. Jika kita banyak member, maka dikalikan saja 0,00000 sekian persen dikali banyaknya member kita yang menonton iklan per harinya. Di V plus, tak beda jauh dari VTube, tetapi di V plus, bonus peringkat yang dihasilkan begitu besar. Semakin banyak member yang berbelanja, maka semakin besar pula penghasilan yang didapat. Bahkan, bonus lain pun sangat fantastis, hingga 43 miliar per bulannya. Penantian yang mengecewakan. Seperti yang kita ketahui, fase kedua adalah fase yang ditunggu-tunggu begitu lama. Dari 2020, banyak member yang menggaungkan bahwa fase kedua VTube akan lebih mengerikan. Namun, nyatanya di fase kedua ini, banyak member yang merasa kecewa karena secara tidak langsung mereka dipaksa untuk berbelanja suatu produk yang mungkin mereka tidak begitu perlukan. Lain seperti di fase pertama. Fase pertama, VTube sangat membantu perekonomian masyarakat. Namun, di fase kedua, masyarakat dipaksa untuk berbelanja agar mendapatkan poin dan mencapai misi bintang tertinggi. Nah, tak seperti di fase pertama yang hanya menonton iklan, mereka akan mendapatkan poin. Namun di V plus, kita dipaksa berbelanja untuk mendapatkan poin dan mengejar misi bintang. Jadi kita dipaksa untuk berbelanja sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlukan. Namun hanya karena ingin mengejar poin, maka mau tidak mau harus kita lakukan. Penghasilan besar tak menggiurkan. Sekian lama menunggu kapan fase kedua launching, namun setelah dijelaskan bagaimana sistemnya, seakan para member tak tertarik, meskipun dengan hasil fantastis bukan main. Para member lebih suka menonton iklan daripada harus berbelanja hal yang tidak diperlukan di tengah ekonomi yang masih melemah ini. Di saat kondisi kita masih dalam pandemi seperti ini, di VTube fase kedua atau di V plus, kita dipaksa untuk berbelanja sesuatu produk agar mendapatkan poin.
untuk mencapai misi bintang-bintang yang ada. Ekspektasi yang tak sesuai realita, yang mana para member sebelumnya mengira bahwa voucher belanja di fase pertama akan menjadikan gratis berbelanja sepuasnya di fase kedua. Namun nyatanya voucher belanja tak berlaku. Yang ada malah kita harus berbelanja dengan uang kita sendiri. Oke netizen santuy, itulah pembahasan kita kali ini. Betapa mengerikannya VTube di fase kedua. Karena di fase kedua, member diharuskan untuk berbelanja agar mendapatkan poin dan mencapai misi bintang yang ada. Oke netizen santuy, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.